di titik ini mental kita tuh lagi dibentuk. Jadi kayak aku tuh percaya setelah kita lewat seminar ini, kita akan menjadi sesuatu yang berbeda. Karena kita tahu ini kan kita lagi dibentuk sama mentor-mentor yang luar biasa. Dan jarang-jarang banget dari Metro TV langsung ngirimkan orang-orang program yang penting ke tempat kami. Jadi kami harus benar-benar excited, kami serap semua apa yang ibaratnya yang mentor-mentor itu berikan. Aku tertarik banget buat ikut jurnalis warga ini. Soalnya selama ini kan aku sempat ikut pelatihan-pelatihan kecil jurnalis juga. Cuma karena ini datangnya dari Metro TV Jakarta, ya aku jelas nggak mau ngelewatin pengalaman yang keren banget ini gitu. Pada waktu pelatihan itu dapat tekanan-tekanan yang dari saya sendiri tuh sebetulnya pingin udah gitu kan, tapi sudah observasi, sudah mencari narasumber, kok nggak diteruskan juga maneman gitu kan, sayang gitu kan. Kalau aku ini pertama kalinya aku seminar jurnalistik, jadi ini benar-benar excited karena ternyata jadi jurnalistik aku pikir untuk jadi seorang pembaca berita itu hanya mandek toh, nggak punya pikiran asal baca wae gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar kayak suaramu kamu harus mengerti, kamu harus tahu kapan berhenti, ada penekanan-penekanan dan lain kayak gitu. Tentang jurnalis ternyata tidak sesimpel yang kita pikir ya gitu. Banyak pelajaran yang saya dapat di sini. Yang satu capek, pelajarannya capek, yang pasti capek karena kita harus observasi dari riset dan sebagainya, mencari narasumber, ditolak narasumber dan akhirnya dapat narasumber, dari membuat naskahnya dan sebagainya. Tapi hasil itu semua bagus kok buat kami semuanya yang ingin ikut di jurnalistik keluarga ini. Pelatihan jurnalis itu juga ya dibuka besar-besaran kan buat mahasiswa Udinus ini, dan itu ya bener-bener pengalaman bagus banget lah buat kita dan kita banggakan. Belajar banyak banget ya, jadi dari segi materi, dari segi mental diri itu benar-benar kita kebentuk semuanya. Kita kayak bener kata tadi teman yang bilang kalau kita nih disejajarkan sama jurnalis yang udah profesional, jadi kayak kapasitas kita tuh harus disetarakan sama kapasitasnya mereka. Landasan Bandara Ahmad Yani Semarang. Kenapa tadi jangan ketawa? Kenapa? Enggak apa, aku ketawa dengan itu aja nggak apa. Jembatan Gelodak namanya. Kesulitannya ya waktu ngomong di depan kamera. Jujur aku belum pernah ngomong di depan kamera, dan waktu ngomong ya aku grogi banget, bener-bener sampai ya pikiran kayak buyar lah, kata-kata yang udah tersusun tapi jadi buyar kayak gitu. Sebenarnya aku bisa aja aku bilang, aduh aku sakit hati, aku sebel banget, ya kok aku dikatain kayak gitu. Tapi itu aku olah lagi, please. Ini buat kesuksesan kamu di masa depan. Ini buat kamu bersinar di masa depan. Jadi aku selalu memproses masukan-masukan itu, omongan-omongan itu, aku proses lagi untuk menjadikan dia semangat buat aku lah. Ikatannya longgar. Aduh, Kamu harus benar-benar kamu menikmati semuanya. Sekedar menyukai, suka itu bisa habis. Tapi pada saat kamu bisa menikmati, bahkan sampai di kondisi badanmu capek sekalipun, kamu bisa menghadapinya. Kemarin kamu pergi dari konsultasi Indonesia terlanjur
Jadi nggak pakai begini lah. Karena kamu tadi nggak ngomong sama member sekarang. Yuk, apa? Diganti aja. Kalimat awalnya, kalimat berikutnya apa? Salah paham sama campersnya. Terus aku udah buat openingnya, tapi disuruh buat ganti semuanya. Yuk, tarik nafas, tahan. Deg-degan kak. Makanya jangan deg-degan. Oke? Ya, Yuk, coba. di tempat itu langsung tag gitu, jadi udah diburu-buru, terus digojlok gitu, jadi udah bingung, takut, panas, terus deg-degan, semuanya dia campur aduk jadi satu, jadi udah nggak kuat, pusing. Pengaruh seseorang tidak akan mempengaruhi semangat seseorang untuk mencari nafkah. Punya Pantai Maron yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari ujung landasan Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dubbing. Di dubbing itu jujur udah di akhir dari kekuatan sebenarnya. Bukan cuma ditonton kami berdua, bertiga, berempat. Suara itu diproduksi loh. Suara tuh bisa aja kalau di luar suaranya cempreng. Gimana sih? Ya dibuka, kan aku tadi udah bilang rahangnya dibuka. Aku tuh harus membuat semuanya seimbang. Kayak gitu loh. Jadi bener-bener, ini sebenarnya aku nggak mau, kemarin dipaksa sama dosen itu kan buat ikut pelatihan. Terus aku pikir sertifikat ini penting buat aku di masa yang akan datang. Sebenarnya kalau lebih tegas itu kurasa Pak Roni jauh lebih tegas. Tapi berhubung ketemu Mbak Arum pada saat titik terakhir dari kekuatan ini, jadi langsung jeber nyes. Ada adegan telenovela sebentar. Warga Priambayan Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Fajar Kurangnya jumlah pengunjung pada Pantai Maron. Di Jalan Kartini ini, Dari sudah melaporkan buat Yuk teman-teman, ini masanya kita mengubah pola pikir kita tentang jurnalis, dan ini adalah salah satu tempat di mana kalian bisa berkreasi, kalian bisa mengubah sesuatu yang ada di pikiran kalian untuk menjadi lebih baik. Jadi generasi yang benar-benar mengerti banyak hal, yang benar-benar tahu caranya untuk ibaratnya tuh mengerti semuanya. Besok pokoknya liputan kedua harus lebih bagus. Ya, Mas. Ya? Bisa lah. Matanya. Ya berbicara nah, kayak gitu. Ya sana. Udah. Aku sih berkeringetan soalnya dia.